Yuk kita intip salah satu fasilitas sekolah rakyat yang ada di Banjarmasin. Melalui Inpres nomor 8 tahun 2025, Kementerian Sosial berperan strategis, salah satunya lewat program Sekolah Rakyat gagasan Presiden Prabowo untuk memuliakan keluarga miskin dan memberdayakan wong cilik. Pada tahun 2025 ini, BBPPKS Banjarmasin menjalankan program Sekolah Rakyat dengan jenjang SMP dan SMA bagi anak dari keluarga desil 1 dan 2 serta yang masuk ke dalam DTSN. Fasilitas pendidikan di BBPPKS Banjarmasin telah dipersiapkan. Terdapat 4 ruang kelas yang masing-masing mampu menampung hingga 25 peserta didik, menyediakan lingkungan belajar yang aktif, aman, dan inklusif. Ruang kepala sekolah dan ruang guru berfungsi sebagai pusat kendali, koordinasi, serta tempat perencanaan dan diskusi untuk mendukung kelancaran proses pendidikan. Teater terbuka menjadi tempat diskusi, refleksi, dan kolaborasi yang membangun semangat kebersamaan dalam suasana yang lebih akrab dan terbuka. Studio Mini sebagai wadah media edukasi yang interaktif memungkinkan guru menyampaikan materi pembelajaran secara lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Poliklinik sekolah menyediakan layanan kesehatan dasar, pertolongan pertama, dan edukasi kesehatan bagi siswa dan tenaga pendidik. Tersedia ruang makan berkapasitas hingga 90 orang yang menunjang kebutuhan harian peserta serta menjadi wadah terciptanya interaksi sosial yang harmonis. Sekolah menyediakan tempat ibadah, yaitu musyalah, yang digunakan oleh siswa dan tenaga pendidik untuk melaksanakan salat, kegiatan keagamaan, dan pembelajaran nilai-nilai spiritual. Sekolah menyediakan asrama yang dipisah antara laki-laki dan perempuan untuk memastikan kenyamanan, keamanan, serta menjaga norma-norma sosial dan agama. Sekolah dilengkapi dengan gedung olahraga yang menyediakan lapangan bulu tangkis dan gym untuk mendukung kegiatan olahraga dan kebugaran siswa. Oke, jadi itu tadi beberapa fasilitas sekolah rakyat yang ada di Banjarmasin. Nah, salah satunya sama seperti anak dari Kak Rohman ini, yang katanya anaknya pengen sekolah tapi untuk biaya tidak mampu dan akhirnya masih punya banyak tunggakan di sekolah. Nah, jangan khawatir karena sekarang sudah ada program yang namanya Sekolah Rakyat dan akan mulai berjalan di tahun 2025 ini. Jadi kepada Bapak Ibu semuanya yang menerima bantuan sosial selama ini, baik itu PKH maupun BPNT, langsung datangin dinas sosial setempat. Atau bisa juga hubungi pendamping sosial PKH-nya masing-masing. Daftarkan anaknya terlebih dahulu, nanti pendampingnya yang akan mencari tahu apakah datanya Bapak Ibu masuk di dalam kriteria layak disekolahkan anaknya di sekolah rakyat ini atau tidak. Karena menurut informasi untuk sekolah rakyat ini hanya anak-anak yang memiliki nilai akademik cukup baik. Dan selain itu akan diprioritaskan juga bagi masyarakat yang ada di desil 1 dan 2 di dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, cara untuk mengetahui apakah datanya Bapak Ibu berada di desil 1 atau 2 hanya pendamping sosialnya yang bisa mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu langsung hubungi pendamping sosial PKH-nya masing-masing atau bisa juga langsung datang ke dinas sosial setempat. Lalu bagaimana kalau sudah kuliah? Apakah bisa juga di sekolah rakyat itu?
Nah, untuk sekolah rakyat ini khusus jenjang SMP dan SMA terlebih dahulu untuk saat ini ya. Tapi tidak menutup kemungkinan beberapa tahun kemudian setelah adanya pengembangan dan evaluasi, tidak menutup kemungkinan akan ada juga yang namanya jenjang SD atau bahkan sekolah tinggi. Tapi jangan khawatir buat kakak yang sudah lulus SMA anaknya dan akan dilanjutkan ke jenjang berikutnya. Tapi terbatas dengan biaya. Nah, ada nih yang namanya Universitas Pertahanan Republik Indonesia atau UNHAN RI, yang mana ini juga didirikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. UNHAN RI ini adalah perguruan tinggi negeri yang fokus pada pendidikan di bidang pertahanan dan keamanan, yang mana didirikan pada tahun 2009. Universitas ini mengalami pengembangan signifikan di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto pada tahun 2020 waktu masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Beliau juga meresmikan 4 fakultas baru di UNHAN. Selain itu, UNHAN RI ini juga menawarkan program kuliah gratis bagi mahasiswa terpilih, termasuk bebas biaya kuliah, dan juga akan ada fasilitas asrama selama masa studi, serta program pendidikan dari jenjang D3 hingga S3, fokus pada bidang pertahanan teknologi dan ilmu pengetahuan. Berikut ini untuk syarat pendaftaran di UNHAN RI, yaitu calon mahasiswa harus memenuhi persyaratan berikut ini. Pertama, warga negara Indonesia. Kedua, lulusan SMA atau sederajat dengan nilai akademik yang cukup baik, serta berbadan sehat dan bebas dari narkoba. Lulus seleksi administrasi dan tes masuk yang ditetapkan oleh UNHAN. Jadi buruan cari tahu terkait UNHAN RI ini melalui website resminya. Berikut ada beberapa pertanyaan. Katanya anaknya termasuk nilai akademiknya hanya rata-rata saja. Apakah bisa masuk ke sekolah rakyat ini? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, silakan kakak berkonsultasi dengan pendamping sosial PK-nya masing-masing. Karena nanti untuk pendamping sosialnya akan melakukan asesmen ketika kakak sudah mendaftarkan anaknya sebagai calon yang akan disekolahkan di sekolah rakyat ini. Dan juga harus dipastikan apakah kakak terdaftar di dalam data tunggal sosial ekonomi nasional dan berada pada desil 1 dan desil 2. Program sekolah rakyat ini memang dikhususkan untuk anak masyarakat yang tidak mampu secara sosial ekonomi dan datanya berada di dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Hanya saja akan diprioritaskan bagian desil 1 atau yang desil 2. Salah satu contohnya yang seperti ini, yang katanya anaknya pengen disekolahkan sampai ke jenjang berikutnya. Akan tetapi mau tidak mau hanya sampai SMP aja. Karena jarak dari tempat tinggalnya untuk sekolah SMA itu cukup jauh. Nah, memang ada terjadi di beberapa wilayah, khusus di wilayah yang cukup jauh ya tempat tinggalnya dari kota biasanya. Sehingga di tempat dia tinggal belum ada yang namanya SMA. Jadi mau tidak mau apabila ingin menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang SMA harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Akan tetapi saat ini Bapak Presiden sudah menyediakan yang namanya sekolah rakyat. Jadi buat Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi apabila mengalami hal yang serupa, yaitu ingin menyekolahkan anaknya di jenjang berikutnya seperti SMP atau SMA akan tetapi keterbatasan biaya. Bagi yang belum tahu sekolah rakyat itu ada di mana, untuk saat ini sudah berada di 53 daerah. Salah satunya seperti di Pulau Jawa, seperti di Bandung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan sekitarnya. Selain itu, di Pulau Sumatera juga sudah ada. Dan di Pulau Bali serta NTT juga sudah ada. Dan terakhir yaitu di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan di Papua bahkan juga sudah ada. Jadi silakan langsung tanyakan terkait sekolah rakyat ini ke dinas sosial setempat. Atau paling mudahnya bisa langsung hubungi pendamping sosial PKH masing-masing. Baiklah sekian informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.